Terima kasih Roh Kudus, Kau sungguh baik Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami persiapkan tubuh jiwa roh kami Tuhan. Untuk kami persembahkan Tuhan bagi-Mu Bapa. Boleh kiranya Tuhan Kau jamah sedang hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau baik. Inilah bukti Tuhan kebaikan yang nyata dalam hidup kami. Di mana kami saat ini berada Tuhan, sebagaimana kami ada Bapa, ini semua oleh karena kasih anugerah dan kemurahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terlebih kami serahkan Tuhan otoritas-Mu pada saat sore ini Bapa. Haleluya Yesus. Teringat situasi kondisi bangsa dan negara kami saat ini Tuhan.
Shalom Bapa. Damai sejahtera Engkau nyatakan Tuhan atas bangsa kami Indonesia. Shalom Tuhan Yesus. Damai sejahtera Tuhan Engkau nyatakan atas keluarga dan saudara-saudari kami Tuhan. Shalom Bapa di sorga. Damai sejahtera Tuhan Engkau nyatakan di gerejamu tempat ini dan di mana gereja-gerejamu berada di daerah-daerah pelosok maupun di perkotaan yang ada saat ini. Tuhan Yesus senantiasa namamu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan memasuki dalam ambil bagian dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau sucikan hati angan-angan pikiran kami. Engkau berkati Tuhan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang sudah berbagian dalam pelayanan tim musik Tuhan. Engkau berkati. Untuk WL Tuhan, worship leader Engkau berkati Tuhan. Itu backing vokal Tuhan Engkau berkati Tuhan. Haleluya Yesus. Terlebih hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau persiapkan Tuhan untuk menaburkan benih kebenaran daripada firman-Mu. Ya benar-benar Tuhan isi hati-Mu Bapa yang bermeterai Tuhan di dalam setiap hati kami anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan kami serahkan Bapa ibadah pada sore petang hari ini Bapa, mulai awal pertengahan hingga kesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sekali lagi saya mau menyapa Shalom. Sekali lagi Shalom. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat malam Bapak Ibu yang Tuhan. Kembali kita berkat Tuhan di ibadah raya pada sore hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, tujuan dan kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kita tidak haus dan lapar karena tidak Tuhan. Bukan karena kita ada masalah di dalam kata-kata Tuhan, bukan karena kita mau berkat Tuhan, bukan karena kita wow kita melakukan atau ibadah. Tapi kalau kita datang atau ibadah, benar-benar kita datang hati haus dan lapar karena Tuhan, haus dan lapar akan firman Tuhan yang memberikan kesegaran bagi kita semua. Kekuatan baru, bahkan berikan kekuatan bagi kita berlayar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kembali kami datang menghadiri-Mu. Kami bersujud di kaki-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami sujud dan berdoa. Tuhan, ini hati kami, hati yang menyembah, hati yang rindu sama Engkau. Ini hati kami Tuhan. Mari saat ini kita kembali fokuskan hati Tuhan yang pada Yesus. Saat kami menyembah Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Saat kami memuji-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja atas setiap kami. Yang saat ini sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dibuka, yang terluka Kau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan.
setia melayani-Mu, setia mengasihi-Mu Tuhan, setia mengiring Yesus. Itulah keinginan kami Tuhan, kami selalu taat Tuhan, setia kepada-Mu Tuhan. Ampuni kalau kami kurang taat, kalau kami tidak setia Tuhan. Namun Tuhan yang setia bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, orang percaya berkata, Amin. Sekali lagi berikan sama-sama panjang Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Yesus, amin. Sekali lagi berikan sama-sama panjang. Ya, kita mengalami gangguan bahkan tentu tak pakai. Sebelah gini Pak. Daripada mengganggu ya Bapak Ibu, baik. Oke, 1, 2, 3, go!
tidak mengganggu hadirat Tuhan. Amin. Amin. Kita bersuka cita. Amin. Berdoa sekali lagi. Sorak-sorak kasih memuliakan Tuhan Yesus. Bapa sama mulia. Haleluya. Yang sakit kami percaya disembuhkan, yang lemah kami percaya dikuatkan, yang susah kami percaya diberikan penghiburan dari Tuhan, yang terbeban Tuhan telah berikan kami kelegaan.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, orang percaya berkata, Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Tidak mengurangi hadirat Tuhan pada malam hari ini. Haleluya. Ya, saya coba lagi Pak ya. Cek, oke. Baik, puji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita buat firman Tuhan pada malam hari ini. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh hamba-Nya Bapak V. Regi. Mari kita persiapkan hati kita, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami menyembah-Mu, untuk kami meninggikan-Mu. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu hari bawa hati penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hati. Lepas semua aku untuk menyembah kehendaknya. Hidupku mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Yang dianugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi dari awal kita katakan semua karena anugerah-Mu hari ini.
sungguh-sungguh di hadapan Tuhan bahwa menyembahmu yang terbaik saat ini kepada Tuhan. Katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan angkat tanganmu yang percaya kepada Tuhan. Katakan lebih sungguh-sungguh. Katakan mengiring Yesus. Amin. Itulah kesetiaan. Inilah pengakuan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami saat ini kami membawa hidup kami kepada Tuhan. Layakan kami Tuhan sore hari ini. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Kami mohon Tuhan pengurapan daripada Tuhan. Kuasa Roh Kudus memenuhi tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Bersekutu dengan Tuhan, masing-masing nyatakan imanmu kepada Tuhan. Inilah janji kami Tuhan, mau mengiring Engkau mengikut Yesus. Hanya Engkaulah hidup kami ya Bapa. Engkaulah yang kami pandang, Engkaulah yang kami miliki selama hidup kami Tuhan. Oh, berikanlah penyembahanmu saat ini yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Iya, Tuhan. Mengambil kuasa-Mu, peduli kuasa hadirat-Mu Tuhan. Iya, haleluya. Kami ingin merdeka bersama dengan Tuhan. Kami ingin bebas bersama dengan Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu, lawan kami Tuhan, jamah kami. Haleluya, haleluya. Buka hati pikiran kami ya Tuhan. Biarlah hati kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Isilah hati kami dengan kuasa-Mu. Isilah hati pikiran kami dengan firman-Mu, sehingga kami layak di hadapan Tuhan. Amin. Memberi yang terbaik Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Bapa yang di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini kami ucap syukur. Tuhan sudah melayakkan kami sehingga kami menerima segala anugerah daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, segala anugerah yang sudah Tuhan berikan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan yang baru akan firman-Mu. Layakkan hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, sehingga kami layak
di hadapan Tuhan. Tuhan layakan juga setiap jemaat di tempat ini. Biarlah kuasa Tuhan melayakkan, menerima dengan kuasa Tuhan lewat firman Tuhan. Tuhan, kami mau siapkan hati kami yang subur Tuhan. Biarlah dibaca dengan firman-Mu. Benih-benih firman, biarlah kita tempat ini jadi benih-benih yang bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, sehingga kami hidup kami merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percayakan, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya semuanya? Kok lemes? Suaranya mana ya? Katakan sekali lagi. Shalom. Ya. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Sebelumnya akan saya perkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kue Regi Christian ya. Ejaan lama masih. Ya, Kue itu marga bapak saya, ya, marga papa saya namanya Kue Yandi. Ya, jadi marga bapak masih saya pakai. Ya, kehidupan saya beristri satu, anak satu. Ya. Saya tergabung di dalam Yayasan Indonesia Bangkit Bersinar. Pelayanan saya ini ke rutan dan lapas se-Jawa Timur dan Polda. Ya, jadi kehidupan saya tiap bulannya pelayanan ke lapas, rutan dan Polda. Saya puji Tuhan, saya mengucap syukur datang ke tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih undangannya Pak Rudi dan Mas Joko yang saya kenal. Terima kasih untuk undangannya malam hari ini untuk bisa bergabung dan beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya percaya dengan pertemuan hari ini semuanya karena Tuhan saja, bukan karena kekuatan kita masing-masing. Ya, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Saya beri tema pertobatan membawa kemerdekaan. Ya. Ayat firman Tuhan yang dibuka di dalam Roma 6 ayat yang ke-18. Ya. Roma 6 ayat 18. Sudah ketemu semuanya? Amin. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ayo kita bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Kita baca sama-sama ayat yang ke-18. 1, 2, 3. Kamu telah memerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Amin. Semua ini menjadi hamba kebenaran. Amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita datang ke tempat ini adalah sebuah menjadi hamba kebenaran dan bukan jadi hamba dosa lagi. Amin. Ya, pertobatan membawa kemerdekaan itu adalah sebuah proses hati. Ya, pertobatan itu bicara hati yang berbalik dari dosa kepada kebenaran. Ya, dalam ini melibatkan sebuah namanya kesadaran. Pertobatan itu bukan karena saya sembuh dari hal yang buruk dan menjadi hal yang baik, tapi diperlukan sebuah proses namanya sadar untuk apa? Bertobat dan berbalik menjadi hamba kebenaran. Ya, perikop hari ini kalau dibaca di dalam firman ini ada dua macam hamba, ya, yaitu hamba dosa dan hamba kebenaran. Isinya, kalau dikumpas, ya, ini melibatkan kesadaran dan penyesalan dan kesalahan yang telah kita perbuat untuk tidak mengulangi hal yang tidak baik. Ya, saya sedikit kesaksian, ya, saya ini juga orang awalnya dulu jadi hamba dosa yang gak benar, ya, di hadapan Tuhan. Ya, saya mempunyai latar belakang yang gak baik. Ya, saya dulu adalah pecandu narkoba sehingga diproses, ya, ke dalam penjara.
Dan itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan ketika Tuhan mengenalkan diri Tuhan kepada saya di dalam penjara. Saya dulu ibadah ya seperti ini ibadah, tapi setelah ibadah ya tetap berbuat dosa. Saya membawa ini sebagai perenungan saya dan Bapak Ibu di tempat ini. Janganlah ketika kita sudah beribadah, nanti di luar kita tetap menjadi hamba dosa. Itu saya dulu. Tapi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan hidup saya menjadi hamba kebenaran dan melayani ke lapas dan rutan, polda semuanya, itu semua karena anugerah Tuhan. Semua anugerah yang Tuhan berikan. Kepercayaan ini yang sungguh luar biasa yang Tuhan jadikan buat saya. Ya. Jadi kita harus namanya bertobat itu harus berbalik dan menyesali dosa dan berjanji tidak mengulangi. Itu adalah namanya pertobatan. Dan untuk menujunya hamba kebenaran. Ya. Pertobatan juga bisa dilihat dari proses untuk kembali kepada Tuhan atau jalan kebenaran. Ini melibatkan sebuah pikiran, ya, karakter, sikap, tindakan harus semuanya berubah. Jangan sekali-sekali menggunakan manusia lama lagi, ya. Jangan sampai kita menjadi masih hamba di dalam hamba dosa, ya. Diperlukan sebuah untuk menjadi hamba kebenaran itu diperlukan sebuah perjuangan, Bapak Ibu. Ya, perlu namanya berjuang. Negara Indonesia untuk mencapai sebuah kemerdekaannya, dia perlu namanya berjuang. Bukan berdoa saja, tapi harus ada tindakan untuk berjuang. Ya, sebuah action yang harus kita lakukan untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Bahwa dunia aja mengklaim sebuah untuk kemerdekaan. Kekristenan kita juga mengajarkan bahwa kita harus merdeka. Amin. Ayat ini mengajarkan kita harus hidup merdeka di dalam Tuhan. Ya, ada yang hafal Undang-Undang Dasar 45? Sedikit, ya, ada? Nah, ayo, ada yang apa? Ya, terus segala bangsa. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu. Nah, itu dunia aja kemerdekaan itu adalah segala bangsa. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kemerdekaan itu adalah janjinya kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus merdeka, tidak lagi menjadi hamba dosa. Amin. Nah, Tuhan mengajar kita untuk selalu merdeka, dan kita harus menang di dalam Tuhan. Jangan sampai kita menjadi hamba dosa lagi. Ya, selanjutnya, bahwa bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaan 17 Agustus sebagai tanda melepas diri dari penjajahan. Dosa itu kalau kita tidak lepasin, ya penjajah kita terus. Kekristenan kita cenderungnya berbuat dosa. Ujung-ujungnya apa? Ayat ini maut, Bapak, Ibu. Kalau kita nggak sadar dan kita nggak mau berjuang hidup di dalam hamba kebenaran. Amin. Ya. Banyak orang berpikir hidup merdeka adalah hidup tanpa aturan. Salah. Kalau Galatia mengatakan 5 ayat yang ke-13 bisa dibaca, dibuka. Ya, Galatia 5 ayat yang ke-13. Sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Bisa dibacakan? Galatia 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara,
Memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Amin. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Amin. Bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi apa? Merdeka. Bukan jadi hamba yang dosa lagi, tapi hamba kebenaran, yaitu apa? Di dalam kemerdekaan. Tuhan aja mengajarkan itu. Dunia mengklaim bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan Tuhan pun mengajarkan bahwa kemerdekaan itu haknya kita sebagai pengikut Kristus. Katakan amin. Amin. Setuju? Ya, kita harus merdeka. Jangan sampai kita masih menjadi hamba dosa. Ya. Roma 6 ayat yang tadi, bagaimana argumentasi Paulus mengenai kemurahan Allah dalam hidup yang baru dalam Kristus. Ya, kalau kita hidup merdeka, otomatis kita menjadi ciptaan yang baru. Amin. Setuju? Ya, kita sudah melepas manusia lama kita dan kita masuk dalam penyosok kemerdekaan bersama dengan Tuhan, dan hidupnya kita hidup baru, lahir baru. Amin. Ya, jangan sampai kelahiran baru itu seperti tadi di Galatia yang tadi, gunakan kebebasannya untuk berbuat dosa, tapi kita harus melayani dengan satu yang lain dengan kasih. Itulah yang Tuhan mau, ya, di dalam penghujung kemerdekaan ini, ya, bulan Senin besok sudah tanggal September, ya. Jadi semua di tempat ini di akhir Agustus ini harus merdeka semua, amin. Ya, terutama harus merdeka di dalam Tuhan. Jangan sampai September nanti berbuat dosa lagi, ya. Ya, jadi hamba kebenaran, tapi jadilah terus hamba kebenaran di dalam Tuhan. Ya, terus perjuangkan. Bahwa makanya ayat Filipi mengatakan, terus kerjakanlah keselamatanmu. Itu bicara apa? Untuk selalu mengerjakan kemerdekaan itu dengan takut, dengan gentar pada Tuhan. Lewat apa? Firman Tuhan. Penuntun hidup saudara adalah firman Tuhan. Penuntun saudara adalah untuk hidup merdeka, firman Tuhan. Amin. Di sini rajin baca firman Tuhan atau bolong-bolong? Ya, ya. Jadi hidup kita, pegangan kekristenan kita, firman Tuhan. Kalau saudara ingin merdeka di dalam Tuhan, renungkan firman ini siang dan malam. Biarlah hidupmu saudara merdeka. Ya, kalau saudara hidup sudah merdeka, adanya sebuah kelahiran baru. Ya, hidupnya nggak terdakwa lagi hidup yang lama, ya, tapi hidup yang baru dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Belajar hidup yang baru itu melibatkan sebuah Roh Kudus dalam hidup saudara. Jangan sampai kehidupan saudara di dalam perjalanan ini tetap berbuat dosa. Karena apa? Nggak mau sadar di dalam Tuhan. Ya, mari kita perjuangkan kemerdekaan ini bersama dengan Tuhan. Ya, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap setia. Kata pujian tadi, mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Biar hati itu kita ketika mengiring Yesus penuh damai sejahtera, Bapak. Jangan sampai hatimu tertawan oleh apa? Segala dosa, sehingga merasa nggak layak aku pergi gereja, aku jadi berbuat dosa. No. Hari ini hampirilah Tuhan. Ya, katakan kepada Tuhan sama-sama untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Ya. Tetapi kemerdekaan itu bukan berarti hidup semaunya. Justru orang yang dimerdekakan dari dosa
sekarang menjadi hamba kebenaran, artinya hidupnya dikendalikan oleh kehendak Allah. Berarti kehidupan kita, kalau kita sudah lahir baru dan dilahirkan baru oleh kemerdekaan Tuhan, hidup kita harus menurut kehendak Allah, bukan kehendak kita. Kehendak Allah menurut siapa? Di dalam firman Tuhan, bukan semaunya. Karena apa? Kehidupan kita perlu namanya kehendak Tuhan yang berbicara. Ya, jangan melibatkan kekuatan sendiri, jangan menggunakan kemampuan sendiri. Pada dasarnya ketika menggunakan kekuatan sendiri, Tuhan itu Allah mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan. Ya, Tuhan tidak suka, tapi hidupnya menurut kehendak Allah. Ya, tapi firman Tuhan berkata, kamu telah dimerdekakan, artinya kita bisa hidup baru sekarang juga. Ya, kita sudah dimerdekakan Tuhan lewat apa? Kayu salib. Tuhan memberikan nyawanya buat saudara untuk tebus dosa, untuk apa? Lepas dari hamba dosa, untuk menuju hamba kebenaran dan hamba lahir, menjadi lahir baru. Saudara ini sudah dibayar lunas sama Tuhan. Sehalayanya saudara hidup di dalam kebenaran. Amin. Ya. Hidup merdeka artinya kita juga punya kekuatan untuk menolak perbuatan dosa. Ya, kalau hidup merdeka, yang lama yang melakukan sering dosa, perbuatan daging, kita harus menolak. Karena kita sudah menuju kepada kebenaran Tuhan. Dan kebenaran Tuhan itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar di hadapan Tuhan. Dan selalu berpedoman kehendak Allah, yaitu lewat firman Tuhan. Jangan sampai kita malas membaca firman Tuhan, Bapak Ibu. Ya, kekristenan kita hidup merdeka selalu di dalam Alkitab ini, Injil. Makanya saya setuju sekali, hormatilah Injil Yesus Kristus sebagai pusat semua orang percaya. Keren, kan baca ini, wih Tuhan. Ya, mudah-mudahan pedoman ini juga bagi jemaat ini rajin baca firman Tuhan. Amin. Ya, saudara sudah meningkatkan sendiri, hormatilah Injil. Ya, kalau saudara menghormati hidup merdeka, renungkan firman Tuhan. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari, ya, tentang pertobatan membawa kemerdekaan. Kemerdekaan itu harus dimerdekakan secara sejati. Ya, kemerdekaan itu harus sejati, Bapak Ibu. Ya, nggak ada tendengan lain, harus merdeka itu sejati. Orang yang telah dimerdekakan dari dosa tidak menjadi bebas netral, tapi menjadi milik Allah. Saudara itu kalau sudah dimerdekakan sama Tuhan lewat kayu salib, saudara ini sebagai orang percaya miliknya Allah, Kristus yang kita sembah. Ya, amin. Setuju? Ya, bahwa saudara ini milik Kristus. Dan milik Kristus harus mengikuti rule-nya Tuhan, jalurnya Tuhan. Jangan sampai kita di luar jalurnya Tuhan. Berarti saudara tidak menghargai sebuah kemerdekaan di dalam hidup ini bersama dengan Tuhan. Kalau saudara ingin merdeka, masuklah dalam jalurnya Tuhan, yaitu bersama yang memiliki hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, jangan sampai kita kembali lagi ke manusia lama. Ya. Galatia yang kelima, pasal yang 1, saya bacakan. Galatia 5 ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Nah, ini Tuhan mengajak kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Ya, kalau kita sudah menyatakan merdeka di dalam Kristus, jangan lagi ada yang hukum yang menahan, yaitu hamba dosa. Jadilah hamba di dalam kebenaran. Ya, jangan sampai saudara masih hidupnya di dalam dosa. Ya, di dalam berjatuhan terus dalam dosa. Kapan mau merdeka? Ya, sedangkan bangsa aja minta merdeka, sedangkan saudara kok masih jatuh dalam dosa. Ya, kita harus namanya memperjuangkan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu bersama dengan Tuhan. Ya, kalau bangsa Indonesia mengisi kemerdekaannya apa? Lewat apa? Pembangunan di segala sektor. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita harus membangun kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Roh kita diperbarui selalu bersama dengan Tuhan, sehingga kita menang terus terhadap dosa, sehingga menjadi orang yang merdeka selalu di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, pertobatan membawa kemerdekaan itu memberikan kita sebuah identitas yang baru. Setuju? Ya, identitas kita menjadi orang yang baru di dalam Tuhan. Ya, yaitu di dalam hamba kebenaran. Tadi Roma itu kita kembali ke Roma 6. Roma 6 di ayat yang ke-18, ya. Dan menjadi kembali hamba kebenaran. Itu adalah sebuah identitas kita yang baru ketika kita mau merdeka di dalam Tuhan. Amin. Ya. Di masa lalu kita menjadi hamba dosa. Sebelum Tuhan Yesus disalib, kita tertawan hukum pada hamba dosa. Ya, hasilnya sebuah kematian, kesia-siaan hidup. Ya. Sekarang hamba kebenaran, hasilnya kekudusan dalam hidup kekal. Yang ayat yang ke-22 dikatakan begini, ayat yang 22. Tetapi sekarang kamu telah dimerdekakan dari dosa dan telah menjadi hamba Allah. Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Bahwa saudara kalau menjadi hamba kebenaran, apa yang kita akan peroleh dan menjadi hamba Allah, dan selanjutnya, dan apa buah apa yang kita akan peroleh, yaitu adalah kepada pengudusan. Kita harus masuk dalam sebuah pengudusan, dan apa kesudahannya? Memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saudara mau hidup yang kekal bersama dengan Tuhan? Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan, ya. Jadi itu yang kita peroleh ketika kita menjadi hamba kebenaran, masuk dalam sebuah hidup yang baru, dipimpin Roh dan pengudusan di dalam Tuhan, dan saudara akan menjadi hidup yang kekal bersama Tuhan. Ya. Pertobatan membawa kemerdekaan. Itu diperlukan sebuah kemerdekaan di dalam Kristus. Itu adalah sebuah transformasi, ya, perubahan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu adalah sebuah jalur, ya, yang harus kita lewati. Ya. Jadi siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Itu dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17, ya. Itu bicara tentang kalau kita sudah merdeka dalam Tuhan. Dan itu merupakan menjadi sebuah ciptaan yang baru. Saudara semua pasti ingin selalu ciptaan baru di dalam Tuhan. Ya, jangan sampai saudara menjadi terus dalam hamba kebenaran. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk dalam sebuah yaitu pengudusan dan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya.
Hidup merdeka, hidup dalam kebenaran, bukan kebebasan untuk berbuat dosa, tetapi kebebasan untuk hidup benar di hadapan Allah. Makanya diperlukan sebuah perjuangan, Bapak Ibu. Ya, saya pun terus berjuang, Bapak Ibu. Untuk apa? Memperoleh sebuah kekudusan dan hidup yang kekal bersama Tuhan. Ya, saya pun terus berjuang merubah karakter saya, hidup saya selalu di dalam Tuhan. Saya mengupgrade diri terus untuk apa? Tujuannya untuk kepada Tuhan. Biar kita selalu memiliki jalur yang sama, nyambung dengan Tuhan, terhubung atau relevan dengan Tuhan. Orang yang nyambung dengan Tuhan itu damai sejahteranya kita rasakan bersama dengan Tuhan. Ya, kalau kita nggak nyambung dengan Tuhan, rasanya itu kok bungsu ya. Ya, namanya hidup itu harus kita nyambung dengan Tuhan. Apa yang kita sembah, apa yang kita percaya, kita harus nyambung dengan mereka itu. Kalau nggak nyambung, ibarat kayak konek putus gitu ya. Jadi di luar jalur Tuhan itu nggak enak itu. Saya sudah mengalami. Saya membagikan ini, saudara, biar tetap menjadi hamba kebenaran yang baik di hadapan Tuhan dan memperoleh pengudusan dan hidup yang kekal di dalam Tuhan. Hamba kebenaran adalah orang yang tunduk dan taat pada firman Tuhan. Untuk merdeka, saudara harus tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Kalau enggak, saudara tidak akan merasakan sebuah kemerdekaan bersama Tuhan. Isinya Rasulullah, dagingnya selalu bicara. Dagingnya itu selalu bicara kurang dan kurang dan kurang dan kurang. Ya, tidak bisa merasa bersyukur kepada Tuhan. Dan roh damai sejahteranya itu yang kita miliki nggak ada. Tapi kalau kita hidup merdeka bersama dengan Tuhan dan kita tunduk dan taat kepada firman Tuhan, damai sejahtera itu yang kita peroleh. Roh kita semakin diperbarui. Amin. Ya, hidup merdeka menghasilkan buah kekudusan, ya, di ayat ini. Dan membawa kita beroleh buah yang membawa pada pengudusan. Dan sebagai apa tadi? Sekusudahnya ialah hidup yang kekal. Hilang soalnya. Ya, itu adalah hidup yang merdeka. Itu adalah tujuan Tuhan di ayat ini. Dan Tuhan tidak menginginkan saudara di ayat 28 itu terjadi. Nah ini, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi, ya ini, Tuhan menginginnya ini. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kemerdekaan itu perlu namanya satu, perjuangan untuk sebuah keselamatan saudara. Ya, saya pun terus berjuang. Ya, sampai Tuhan memanggil. Ya, saudara juga harus sama-sama berjuang untuk keselamatan saudara, untuk memperoleh pengudusan dan hidup yang kekal. Bayangkan kalau seorang yang bertahun-tahun dibudak jadi hamba dosa, pasti uripnya gak enak, selalu kurang terus, ya. Saya melayani ke lapas rutan itu ya ketemu berapa orang yang hidupnya masih berkecimpung di dalam dosa. Ya, hari ini keluar, besok bulan depan atau tahun depan lagi ketemu lagi. Ya, rasanya hidupnya itu gak ada sebuah kebebasan. Orang yang di dalam penjara itu kebebasannya dirampas, Bapak. Ya, itu secara dunia, itu hukuman dunia. Apalagi kita kepada Tuhan melakukan dosa. Dan itu tidak akan menjadikan hidup saudara yang kekal.
Kalau kita, daging kita terus berbuat cenderungannya dosa, Galatia 5 ayat yang 21 itu lengkap bahwa percabulan dan segala macam, dan itu semuanya tidak akan mendapatkan sebuah kerajaan Allah. Ya, kalau hidup saudara kedagingannya lebih kuat dan tidak mau hidup merdeka dipimpin oleh Roh, saudara tidak akan mendapatkan bagiannya dalam kerajaan Allah. Jelas Galatia itu firman Tuhan ngomong. Ya, bisa dibuka nanti. Kalau saudara dagingnya kuat dan kecenderungan menjadi hamba dosa, saudara tidak akan menjadi bagiannya kerajaan. Tapi kalau hidupnya mau menjadi buah-buah roh, yaitu yang kita peroleh adalah pengudusan dan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Itulah yang Tuhan mau. Ya. Tetapi kalau kita hidup seolah-olah masih dijajah, maka ia belum mengerti sebuah kemerdekaan. Kalau kita sudah dimerdekakan, ayo kita perjuangkan kemerdekaan itu. Jangan sampai merasa, oh aku segala layak, gak layak. Harus berjuang. Untuk apa? Merdeka. Kalau saudara masih belum layak dianggap Tuhan dilayak ini dengan hamba dosa itu, dan terus tidak mau berjuang, berarti saudara tidak mengerti sebuah arti kemerdekaan di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu hidup merdeka. Amin. Ya, jangan sampai hidup kita masih berbuat dosa. Ya, saya ketemu pelayanan di penjara itu ya. Kalau anak-anak itu masuk itu kadang balik berdukun, kudunya cetak gitu, ya kan? Begini ya. Tapi apalagi ya, mereka masih hidup dalam itu belum sadar. Ya, saya pelayanan ke penjara-penjara ini sebuah kerinduan saya, ya, untuk menggenapi amanat agung aja. Karena rindu saya setiap orang-orang kekristenan di dalam penjara itu berubah menurut karakternya Tuhan. Dan saya terus mendampingi pelayanan saya ke penjara. Bahkan saya tiap bulan ini rumah saya jadikan persekutuan doa untuk para mantan. Ya, saya kumpulkan ya di rumah saya. Ya, Joko juga yang melayani. Dia ngelaini musik saya ajak, Jok, kamu yang ditarik sama ada lagi satu teman kita dari mantan juga, namanya Jerry yang mimpin ujian. Saya belajar, saya mengajak mereka untuk belajar hidup di dalam hamba kebenaran. Saya percaya bahwa kekristenan kita diperlukan sebuah kemerdekaan hidup kita. Bukan kita menjadi tawanan lagi, tapi kita harus merdeka, benar-benar merdeka. Saya ngajak teman-teman tiap bulan di rumah kami, di rumah saya, untuk PD bersama-sama bersatu hati, biarlah untuk memuliakan nama Tuhan, belajar menyembah Tuhan, belajar mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang saya terus gali untuk teman-teman para mantan Bu, Bapak Ibu di dalam penjara. Dan setiap teman-teman yang mau tergabung dengan saya pun saya ajak, ayo datang aja. Saya rindu mereka juga diubahkan, karena saya juga mengenal Tuhan bukan dari gereja saja, tapi di dalam penjara saya mengenal Tuhan, bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberikan segala sesuatunya yang luar biasa dalam penjara, ya, merubah karakter hidup saya yang lama. Dan sekarang saya puji Tuhan, di luar Tuhan tambah-tambahkan setiap apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Ya, saya terus mengupgrade diri Pak, ya, untuk sekolah, sehingga saya ingin menjadi hambanya Tuhan yang setia dan selalu ingin jadi yang terbaik untuk Tuhan. Itu adalah sebuah perubahan, terobosan untuk apa? Sebuah pertobatan membawa kita kepada kemerdekaan. Saya aja terus berjuang Bapak, dengan mengupgrade diri saya untuk pengenalan akan Tuhan. Dan saya rindu sekali Tuhan terus memenuhi hidup saya dengan kuasa Tuhan. Saya terus berjuang Bapak Ibu. Saya rindu Bapak Ibu yang di tempat ini sama-sama berjuang
untuk apa? Hidup merdeka bersama. Ya. Penutup dari saya, saudara-saudara, janganlah biarlah hidup kita terikat oleh dosa. Yang setuju katakan apa? Ya, kita jangan sampai hidup kita terikat lagi oleh dosa. Ya, firman Tuhan berkata, kamu harus merdeka. Ya, harus merdeka. Poin ayat 18 ini jelas bahwa saudara harus merdeka dari dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Maka hidup kita sebagai hamba kebenaran, orang yang taat, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah buahnya. Ya. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, kita menjadi orang yang selalu akan taat kepada Tuhan dan belajar hidup kudus dan berkenan kepada Allah. Semua rindu? Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati. Ku telah mati, amin, dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Amin Tuhan. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Haleluya Yesus. Semua tutup mata, mari kita renungkan firman ini, bahwa pertobatan membawa kemerdekaan buat saudara. Biarlah kemerdekaan itu selalu ada di hidup saudara. Hidup saudara menjadi hamba kebenaran di dalam Kristus. Buatlah segala hamba dosa dalam hidup saudara. Anggarkan manusia lamamu untuk manusia baru bersama dengan Tuhan. Hiduplah merdeka selalu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan rindu setiap kita hidup merdeka. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
untuk kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Biarlah kemerdekaan itu selalu kami perjuangkan Tuhan. Biarlah kemerdekaan itu kami miliki selalu Tuhan. Berikanlah kami untuk selalu menang Tuhan dalam menghadapi kehidupan ini. Jangan kami kalah oleh dosa Tuhan. Pimpin roh kami kepada kebenaran-Mu ya Tuhan. Jadikanlah hati kami menjadi hamba kebenaran, yaitu milik Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, semua kami diubahkan di dalam pengudusan-Mu Tuhan, untuk memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya biarlah damai sejahtera-Mu selalu turun dalam setiap hidup kami, menjalani hidup kami. Kami nggak mau tertahan lagi oleh dosa. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kalau kami setiap hidup kami salah di hadapan Tuhan. Ampuni kami setiap kata maupun tindakan kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah kami selalu menjadi hamba kebenaran dan hidup merdeka bersama dengan Tuhan. Tuhan, mampukan kami selalu mengerjakan keselamatan-Mu. Biarlah keselamatan itu selalu ada dalam setiap hidup kami Tuhan. Tuhan, sertai kami, mampukan kami Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memimpin setiap langkah kami Tuhan kepada kebenaran Tuhan. Kami rindu setiap kami Tuhan mengalami sebuah terobosan, perubahan karakter, tindakan, semuanya kepada Tuhan. Tuhan, berkati kami Tuhan, berikan hati kami yang selalu baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekali lagi pujikan, Ku telah mati, Aku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada pesta-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau Mari Bapak Ibu yang terkasih yang dalam Tuhan, mari kita semua pada sore hari ini semuanya berdoa syafaat. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu buat kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di mana kami sudah menerima berkat melalui hamba-Nya Bapak Wireki Tuhan, di mana kami boleh menerima kebenaran-Mu Tuhan. Dengan setulus hati Tuhan kami terima kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, di mana kami boleh dimerdekakan oleh Tuhan. Kami mau merdeka Tuhan, kami mau menjadi hamba kebenaran dan tidak selalu hidup di dalam hamba dosa ya Tuhan. Dan ampuni segala dosa-dosa hamba, ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan, dan pelanggaran-pelanggaran kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati hamba-Nya Bapak Wireki Tuhan dalam rumah tangganya, anak-anaknya
semuanya Tuhan, istrinya, usahanya, pelayanan dan keselamatan dan kesehatannya terutama Tuhan, semakin hari semakin Engkau limpahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa pada malam hari ini ya Tuhan, bagi bangsa kami yang tercinta ini ya Tuhan, kami berdoa di dalam mungkin kemarin Tuhan ada demo Tuhan, tetapi kami percaya bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk melawat setiap kami Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, supaya bangsa kami boleh Tuhan Engkau lindungi Tuhan, jauhkan dari demo-demo lagi ya Tuhan, tetapi Tuhan selalu menjagai setiap kami ya Tuhan, dan juga Tuhan limpahkan kami dengan damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah para pendemo semua Tuhan tidak melakukan anarkis lagi, tetapi boleh dilingkupi dengan kasih karunia Tuhan, damai sejahtera ya Tuhan, agar para pendemo murni Tuhan tidak disusupi provokasi apapun ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan Yesus dipermuliakan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI, polisi harus bertindak secara profesional ya Tuhan, dan harmonis, sehingga kami Tuhan dapat memerdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan juga tidak ada korban-korban yang lain lagi berjatuhan ya Tuhan. Tuhan sertai hamba-hambamu, sertai kami para pendemo Tuhan, urapi Tuhan, gerakan hatinya untuk selalu berbuat baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan juga biarlah masyarakat juga merasa tenang dan tertib di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Kiranya kami boleh selalu datang kepadamu untuk beribadah, tidak ada suatu halangan apapun ya Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan juga gereja-gerejamu Tuhan, selamatkan Tuhan. Selamatkan gereja-gereja yang berdiri dimanapun Tuhan. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Kuduskan bangsa kami ya Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, dari demo-demo, dari yang tidak mengenal Tuhan, jadi mengenal Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, dan juga kami berdoa ya Tuhan, agar daerah-daerah tetap aman, tidak terpengaruh demo, tidak meluas, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan berhenti dalam demo-demo ini ya Tuhan, sehingga damai sejahtera melingkupi bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih, dan juga kami berdoa untuk Bapak Presiden dan Kabinet supaya membuat kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan juga biarlah siasat-siasat iblis tidak termasuk lagi di dalam kehidupan kami, di kehidupan bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah semua ini Tuhan, damai sejahtera melingkupi kami semua, melingkupi bangsa, daerah-daerah Surabaya, Jawa Timur ini Tuhan, lingkupi dengan damai sejahtera yang Engkau anugerahkan dengan berkelimpahan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Dan tiba saatnya juga kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Biar apa yang Kau berikan untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberikan, mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Ya, kami persilakan Bapak Ibu diberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita beri persembahan, kita akan pujikan satu pujian bahwa kita dimerdekakan dan kita berhak untuk mendapatkan kebahagiaan. Amin. Boleh dong sekali lagi secara suara panjang buat Tuhan Yesus, haleluya.
Haleluya. Saudara diberkati? Puji Tuhan, 1 bulan penuh kita mendapat kebenaran firman tentang apa? Merdeka. Sekali lagi ditegaskan oleh hambanya, sungguh-sungguh merdeka. Sempurna? Berubah? Prosesnya? Amin. Inilah Pak yang menjadi kerinduan kita, di mana yang terpampang di sini hormati Injil Yesus Kristus sebagai pusat semua orang. Ya, ini setiap kita rindu mengalami, ya, mengalami proses demi proses untuk menuju kepada kesempurnaan. Memang kami semua belum sempurna, ya. Tapi kita semua sedang diubah Tuhan untuk menuju kesempurnaan. Terima kasih Bapak atas kebenaran firman yang memberkati kami semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan juga terima kasih kepada hamba-hambanya yang sudah melayani, song leader singer, pemain musik yang luar biasa, terus semangat. Demikian juga Bapak Ibu yang hadir malam ini, sungguh suatu kerinduan yang benar-benar ingin merdeka, ya. Orang yang merdeka itu pasti kerinduannya dekat dengan Tuhan. Amin. Nah, beda dengan orang yang gak mau merdeka, ya, pasti jauh dari itu Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu, saya umumkan bahwa hari Rebo minggu kedua itu saya dan Pak Agung akan mengikuti pertemuan misi, ya, jadi di kota Batu Malang. Untuk doa malam itu bisa saya serahkan nanti kepada Pak Sulu, ya, supaya bisa memimpin untuk doa malamnya, ya. Nanti jadwalnya bisa saya kirim nanti malam, ya. Nah, siapa saja yang akan bertugas, Bapak Ibu bisa melihat di grup. Terus Bapak Ibu, Natal sudah semakin dekat, ya. Sudah seharusnya kita mempersiapkan diri untuk perayaan Natal, ya. Saya percaya untuk Natal ini saya serahkan kepada Pak Joko, ya, untuk bisa jadi ketua panitia, ya. Loh, kenapa? Ya, jadi Pak Sulu kan sudah berturut-turut, ya. Sekarang ganti, ya. Baik, saya tembak langsung Pak Petrus. Haleluya. Maju Pak. Harus merdeka. Siap ya Pak? Puji Tuhan. Kita cukup ya. Haleluya. Segala sesuatunya saya serahkan untuk keputusannya siapa untuk yang bisa bantu, baik bendara maupun sekretarisnya, untuk bisa mengadakan pertemuan rapat dengan segera. Ya Pak? Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk hari Rabu besok ada minggu pertama Rabu, ya, ada doa malam setiap 6:30 Bapak Ibu bisa hadir, ya. Saya ingatkan lagi, hari Rabu Bapak Ibu bisa hadir kembali tempat ini untuk mengikuti doa malam. Yang kedua, setiap hari Sabtu ada doa pagi, ya, puji Tuhan.
Kalau Sabtu kemarin dipimpin oleh Mas Nekel sebagai WL musik dan Bu Ketut luar biasa. Bu Ketut sudah mulai belajar menyampaikan firman. Ya. Ini luar biasa, ada kemajuan. Jadi nggak hanya sebagai jemaat terus, tapi maju untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Siap maju? Puji Tuhan. Ya, satu persatu akan menjadi pemimpin. Ya, kita percaya. Kerinduan saya 5 tahun Pak, kita harus buka tempat baru. Ya, jadi siapa yang akan memimpin? Jadi setiap jemaat ini akan menjadi leader. Ya, itu kerinduan saya. Tapi terserah kehendak Tuhan. Tentunya ya, kembalikan kepada kehendak Tuhan. Ya. Kalau itu bisa terwujud, saya yakin itu tangan Tuhan. Tempat ini ada, bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu ini sudah menyaksikan ya, bagaimana pekerjaan Tuhan di tempat ini berjalan, itu semua oleh kemurahan Tuhan. Ya. Puji Tuhan. Untuk hari Minggu besok, minggu pertama, ada perjamuan kudus. Ya, Bapak Ibu bisa mengajak saudara-saudara atau teman-teman, tetangga untuk bisa bersama hadir untuk mengikuti ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ya, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami undang semua bangkit berdiri, kita pujikan satu pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ada Tuhan, sungguh ajaib Tuhan. Sebab besar kasih setia Tuhan memimpin menyertai ibadah kami, sehingga semua hamba-hamba dapat melaksanakan tugas dengan baik, bukan oleh kekuatan diri kami sendiri, tapi oleh Roh-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan pulang, meninggalkan tempat ini. Pastikan
Bapak, Ibu, Saudara tidak pulang dengan tangan hampa, tetapi membawa berkat-berkat yang amat setia. Mari angkat kedua tangan. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk. Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi damai sejahtera. Diberkatilah seluruh keluarga Bapak Ibu, anak-anak diberkati, orang tua diberkati, ibadah dan pelayanmu diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala pekerjaan-pekerjaan yang kau lakukan, Tuhanlah yang membuat berhasil. Ulanglah dan terimalah segala berkat yang melimpah ini, berkat atas nama Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus, memimpin menyertai kau semua dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita berkata, amin.